Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat sebelum kita beristirahat tidur malam hari dalam damai sejahtera Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memberkati kita malam hari ini dengan kebenaran yang akan disampaikan. Dan malam hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu perkataan iman. Nah, mungkin dalam kehidupan kita ini seringkali kita melihat atau kita menyaksikan atau bahkan mungkin kita sendiri pernah mengalami satu kondisi yang disebut dengan kehancuran mental, atau rasanya sudah tidak ada lagi semangat untuk hidup, atau mungkin kita merasa bahwa kita sudah tidak memiliki pengharapan lagi, atau kehidupan kita ini rasanya sudah letih, loyo, bahkan ya tidak ada semangat untuk mengerjakan apapun. Dan biasanya hal ini terjadi karena orang ini atau kita mengalami satu kondisi yang disebut dengan tawar hati. Lalu apa yang menyebabkan kondisi tawar hati ini bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya? Yang sering disebutkan dalam firman Tuhan, hal yang sering membuat kita tawar hati adalah kekhawatiran dan ketakutan. Mengapa dua hal ini begitu dominan sering terjadi dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita harus mengatasi kondisi seperti ini? Kita baca dulu dalam Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik itu menggembirakan dia. Jadi kekhawatiran dalam hati yang berlebihan itu membungkukkan orang. Hati-hati dengan kekhawatiran Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Jangan sampai kekhawatiran ini terlalu berlebihan terjadi, menguasai pikiran kita sehingga kita menjadi paranoid atau kita menjadi ketakutan. Jadi kekhawatiran itu pun bisa membuat orang menjadi satu ketakutan akan kekhawatiran yang berlebihan. Lalu apa itu ketakutan? Satu kondisi di mana kita di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita khususnya kita mengalami satu kegentaran atau ketakutan. Mazmur 56 ayat 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi memang kondisi takut itu bisa terjadi dalam setiap orang yang percaya. Tetapi Raja Daud berkata, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Jadi jika engkau takut, percayalah kepada Tuhan. Yesaya 41 ayat 10, firman Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi kekhawatiran dan ketakutan adalah sesuatu yang harus kita hadapi, harus kita atasi dengan perkataan iman. Nah, kalau kita hidup dalam dunia ini, banyak orang yang bisa memberikan kata-kata hikmat, kata-kata bijak, atau kata-kata yang memotivasi diri sendiri, atau bahkan mungkin kita diajarkan untuk kita berkata kepada diri kita untuk memotivasi diri kita sendiri dengan satu kata-kata yang membakar semangat. Misalnya, ayo, kamu bisa. Ayo, kamu pasti mampu. Ayo, kamu pasti bisa melewati semua ini. Kata-kata yang seperti itu adalah kata-kata yang akan membangkitkan semangat kita untuk kita berjalan terus di dalam menghadapi setiap tantangan. Dan bersyukurlah kalau kita menjadi orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan, karena yang memberi kita semangat adalah Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Dan Roh Kudus sanggup untuk memberi semangat buat kita semua. Dan kalau kita membaca dalam ayat-ayat Alkitab, apakah ada perkataan atau kata-kata iman yang bisa membangkitkan semangat kita? Ada. Dan jumlahnya begitu banyak. Saya akan memberikan beberapa contoh ayat yang sangat terkenal sekali. Filipi 4 ayat 13. Firman Tuhan berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi jelas bahwa Yesus selalu memberi kekuatan kepada kita. Oleh karena itu kita sanggup untuk menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Lalu dalam Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, apakah kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan? Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya, buat apa kita khawatir? Buat apa kita takut? Karena Allah ada di pihak kita. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan
melawan kita. Nah, perkatakan perkataan iman ini setiap hari. Perkataan iman ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi perkataan iman ini akan membangkitkan semangat kita, membuat hidup kita semakin bergairah kembali. Bahkan teman, kerabat, saudara, keluarga kita pun juga akan ikut bersemangat saat kita memperkatakan perkataan iman ini dengan mulut kita, dengan ucapan yang keluar dari mulut kita, supaya kita semua sama-sama tetap kuat di dalam Tuhan. Dan puji Tuhan, mari kita perkatakan perkataan iman ini setiap hari, buat diri kita, buat orang-orang yang kita kasihi. Saya percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.